Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-15, yaitu melakukan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Materi yang akan kita bahas adalah tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 1. Kepemilikan tanah perusahaan harus dibuat sertifikat atas nama perusahaan. 2. Kepemilikan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama perusahaan. 3. Kepemilikan perusahaan atas barang-barang selain tanah dan bangunan harus dilengkapi bukti status kepemilikan. 4. Pengasuransian aset perusahaan perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Anak-anak, maksudnya adalah kalau kita mempunyai aset harus kita amankan dan kita pelihara ya. Adapun cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah sebagai berikut. Nah, tadi cara mengamankan ya aset-aset kantor, sekarang cara memelihara aset-aset tersebut. 1. Membersihkan barang-barang atau alat kerja setelah selesai digunakan. 2. Mengoperasikan atau menggunakan barang-barang atau alat kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pakainya. 3. Memakai barang atau alat hendaknya mengetahui cara memperbaiki atau penanganan jika barang atau alat yang digunakan mengalami kerusakan sebelum dibutuhkan perbaikan. Nah, maksudnya adalah jika kalian ingin menggunakan peralatan kantor itu harus dirawat agar nanti tidak cepat rusak. Contohnya dibersihkan sesudah dipakai. Kemudian harus menggunakan atau sesuai dengan buku petunjuk pemakaian barang tersebut ya. Jadi sesuai dengan SOP-nya. Kemudian harus tahu juga bagaimana cara memperbaikinya jika barang-barang tersebut mengalami kerusakan, agar nanti bila suatu saat ingin digunakan lagi sudah siap. 4. Penyimpanan kembali barang atau alat yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Artinya dikembalikan di tempatnya ya setelah digunakan. 5. Memisahkan barang atau alat yang rusak dan melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan perbaikan. Nah, ini maksudnya kalian harus melaporkan barang-barang yang rusak yang tidak bisa digunakan kepada petugas yang berwenang. Jadi jangan dicampur dengan barang-barang yang masih bagus, yang masih bisa digunakan. Menurut Sulisno dan kawan-kawan tahun 1982 dalam bukunya Pengetahuan Mesin Kantor, untuk memelihara sarana dan prasarana kantor yang berupa mesin-mesin kantor atau alat-alat berat dibutuhkan penanganan sebagai berikut. 1. Melakukan kontrak kerjasama pemeliharaan atau perawatan dengan pabrik yang memproduksi mesin atau alat untuk memberikan servis terhadap produk mereka karena mereka tahu servis seperti apa yang harus dilakukan. Semua suku cadang yang dibutuhkan terjamin, serta teknisi yang terlatih. Jadi hal ini dianggap lebih efisien. 2. Jasa servis perorangan yang dilakukan setelah terjadi kekurangan fungsi atau remedial maintenance dan alat atau mesin yang digunakan. Umur dan jumlah dari mesin-mesin merupakan faktor penting untuk memilih servis perorangan. 3. Servis kantor, yaitu perusahaan mempekerjakan tenaga maintenance khusus yang bertugas untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap mesin atau alat yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 2. Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Hasubagyo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Logistik yang menyatakan tahap-tahap pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut.
1. Perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Perencanaan ini dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperkirakan anggaran dan menyediakan tenaga yang cukup dan terampil. Ini artinya kita membuat rencana ya untuk memelihara alat-alat tersebut, baik anggarannya maupun tenaganya yang cukup terampil, itu yang kita rencanakan. 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pemeliharaan mencakup pengamatan inventarisasi peralatan yang dipakai, penyediaan buku-buku pedoman untuk setiap peralatan atau barang-barang yang digunakan, pembuatan jadwal pemeliharaan setiap barang atau peralatan yang harus dilaksanakan secara konsekuen, dan pengecekan untuk mengetahui kesiapsediaan peralatan atau barang, serta pengawasan terhadap kemampuan dari setiap alat atau barang seperti frekuensi penggunaan, kemampuan, dan kemudahan dalam pemeliharaan. Ini maksudnya dalam pelaksanaan pemeliharaan itu yang harus kita perhatikan adalah kita siapkan buku inventaris, kemudian buku-buku pedoman. Selain itu membuat jadwal pemeliharaan. Seterusnya pengecekan, kemudian pengawasan terhadap kemampuan dari barang-barang tersebut. Yang terakhir adalah mengetahui frekuensi penggunaan, kemampuan, dan kemudahan dalam pemeliharaan. 3. Pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. 3. Pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk kegiatan pasca pelaksanaan pemeliharaan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan, perawatan, dan pemeliharaan yang telah dilakukan, mempersiapkan pengajuan anggaran pemeliharaan selanjutnya, membuat daftar kebutuhan akan barang-barang guna pemeliharaan, serta mengkaji dan meninjau kembali sistem pemeliharaan, penyediaan tenaga, sistem anggaran dalam melaksanakan pemeliharaan agar kegiatan pemeliharaan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Ini maksudnya pasca pelaksanaan pemeliharaan itu artinya setelah dilakukan pemeliharaan, apa yang akan kita lakukan itu ya. Tadi adalah mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan yang sudah kita lakukan. Setelah dievaluasi, kemudian mempersiapkan anggaran untuk pemeliharaan bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Selain itu, harus mengetahui juga kebutuhan bahan-bahan untuk memelihara. Dan yang selanjutnya adalah meninjau kembali sistem pemeliharaannya seperti apa, tenaga pemeliharaannya seperti apa, kemudian sistem anggarannya sesuai apa belum. Ini bertujuan agar pelaksanaan pemeliharaan di masa yang akan datang dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Dari pertemuan 1, 2, 3 dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Pemeliharaan menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. 2. Inspeksi adalah pemeriksaan dengan detail dan cermat mengenai kesesuaian dengan aturan atau standar yang ada. 3. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai suatu keberhasilan. 4. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. B. Konservasi aset menjadi lebih baik. C. Meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap bagian atau suku cadang sarana dan prasarana. 5. Berikut adalah beberapa cara pengamanan sarana dan prasarana. A. Kepemilikan tanah perusahaan harus dibuat sertifikat atas nama perusahaan.
B. Kepemilikan perusahaan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama perusahaan. C. Kepemilikan perusahaan atas barang-barang selain tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan. D. Pengasuransian aset perusahaan perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 6. Perawatan korektif atau breakdown maintenance dilakukan setelah peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. 7. Menurut H. Subagio, tahap-tahap pemeliharaan sarana dan prasarana adalah A. Perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian putar-putar kembali agar lebih paham. Anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.